Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, barang siapa memberi kalian minum secangkir, oleh karena kalian pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seperti kita tahu, surat Yakobus seperti yang kita dengar hari-hari ini dalam perayaan Ekaristi adalah surat yang penuh dengan nasihat praktis, nasihat yang dengan mudah diterapkan di dalam kehidupan nyata. Hari ini kita mendengar nasihat itu berhubungan dengan kekayaan yang diburu oleh orang. Dikatakan terhadap orang kaya itu orang yang hanya mengejar kekayaan tetapi melalaikan keadilan. Hai kalian orang-orang kaya, menangislah, merataplah atas sengsara yang akan menimpa kalian. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengap. Emas dan perakmu sudah berkarat. Karena apa? Karena peringatan itu terhadap kekayaan, terutama karena mereka tidak bersikap adil. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena kalian telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Keluhan mereka yang menyapit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, saya kira juga tidak jauh terkadang kita mendengar bagaimana
orang menunjukkan kekayaan, kemewahan hidupnya, dan mungkin itu yang dianggap harga diri mereka. Harga diri itu kalau orang mempunyai kekayaan yang berlimpah, menunjukkan berbagai macam menunjukkan kekayaan itu di muka umum, di muka orang banyak, entah apa wujudnya, entah pakaian, entah emas, entah kendaraan atau dan sebagainya, tetapi tidak menaruh keadilan kepada orang yang sebenarnya membutuhkan hal tersebut, dan kiranya itu menjadi sandungan bagi kehidupan bersama. Contoh yang jelek, teladan yang tidak baik. Teladan biasanya baik, tapi ini teladan yang tidak baik. Marilah nasihat dari surat Rasul Yakobus ini pun kita camkan di dalam hati kita. Apa sebenarnya yang menjadi harga diri kita di hadapan Allah? Karena kita semua adalah putra-putri Allah, putra-putri Tuhan yang selayaknya dikatakan juga di dalam Injil, yaitu hendaklah menjadi teladan ataupun jangan sampai menjadi sandungan terutama bagi anak-anak kecil. Marilah kita hening sejenak. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.